98 kebangkrutan ekonomi karena konglomerasi, sekarang kebangkrutan ekonomi karena pemerintah tidak mampu lagi untuk membiayai rakyatnya karena sebagian besar atau porsi terbesar dialokasikan untuk upaya-upaya yang sebetulnya tidak relevan dalam situasi krisis atau pandemi ini. Itu aja dulu Bang Rocky. Jadi matter of time, saya semakin yakin bahwa rezim ini akan bangkrut sebelum 2014. Wah, sebelum 2024 ya. Waduh, kita share keyakinannya. 2024. Jadi ada hal yang wise sebetulnya bahwa perubahan politik bisa terjadi di luar sistem elektoral, tetapi tidak ada pertumpahan darah. Dan kita ingat bahwa reformasi kita berjalan tanpa pertumpahan darah itu. Jadi itu soal yang mau kita uji, apakah bangsa ini bisa melanjutkan reformasi di dalam keadaan terengah-engah hari ini. Terengah-engah secara sosial, terengah-engah secara ekonomi, politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali kami hadir kali ini dengan format ngobrol tentang masalah kebangsaan dengan tema apa kata kampus tentang pelemahan KPK. Tentunya bersama narasumber-narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bung Rocky Gerung, Bung Faisal Basri, ada juga Tata Mustasya dan Hindun Mulaika. Selain itu juga dari kampus UI ada Fadila dan Leon. Selamat menyaksikan. Oke, sahabat BWM. Saya mau ngobrol hari ini karena masih dalam suasana mengingat-ingat sejarah reformasi. Jadi banyak soal yang penting juga kita refleksikan tuh. Hari ini 23 tahun turunnya Presiden Jokowi atau mundurnya bukan Presiden Jokowi itu. Saya tidak menginginkan dia turun sekarang tuh. 23 tahun turunnya Presiden Soeharto. Dan 10 tahun turunnya peradaban politik Indonesia. 10 tahun turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. 10 tahun hal-hal yang pernah kita perjuangkan di era awal reformasi itu juga sedang berakhir soal KPK itu. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa kita refleksikan karena ini kumpulan teman-teman yang studi tentang perubahan politik, berupaya untuk bikin ekstrapolasi apa yang akan terjadi pada bangsa ini di 2024 dengan pengalaman reformasi 1998. Kita ingat bahwa akhirnya dengan tekanan publik, khususnya tekanan intelektual dari kampus, mahasiswa, Presiden saya terganggu lidahnya itu selalu. Presiden Soeharto akhirnya memilih untuk mundur karena mungkin dia ingin menghindari bloodshed, pertumpahan darah seperti di Tiananmen. Jadi ada hal yang wise sebetulnya bahwa perubahan politik bisa terjadi di luar sistem elektoral, tetapi tidak ada pertumpahan darah. Dan kita ingat bahwa reformasi kita berjalan tanpa pertumpahan darah itu. Jadi itu soal yang mau kita uji, apakah bangsa ini bisa melanjutkan reformasi di dalam keadaan terengah-engah hari ini. Terengah-engah secara sosial, terengah-engah secara ekonomi, politik. Jadi saya berpikir bahwa apa sebetulnya yang bisa kita proyeksikan kalau terjadi perubahan politik sebelum waktunya. Dan apa yang harus diucapkan oleh kampus agar supaya tidak ada kegelisahan pada publik hari ini. Karena semua orang sekarang gelisah. Kalau terjadi perubahan politik, Pak Jokowi misalnya turun sebelum waktunya, apa yang akan terjadi dengan bangsa ini? Pertanyaan ini hendak dihindari, padahal hukum sosiologi sedang mengarah ke situ. Karena semua variabel tersedia untuk kita percakapkan. Jangan-jangan memang Indonesia harus mengalami lagi
peristiwa seperti Presiden Soeharto yang diturunkan karena pertentangan elit di dalam dan kesulitan objektif soal ekonomi di luar tuh. Nah, persis seperti itu keadaan kita hari ini. Saya kira dalam analisis saya ada hal yang harus kita hitung, yaitu Presiden Jokowi sebetulnya kalaupun beliau turun itu nggak ada soal. Yang jadi soal penggantinya nanti akan punya beban berat itu buat memulihkan ekonomi yang gagal bertumbuh, buat menghidupkan kembali kesadaran bayar pajak, karena saya kira tax ratio kita sekarang tinggal 8% sebetulnya realnya tuh. Jadi semua harapan itu diletakkan pada presiden yang baru nanti. Apakah dia mampu? Berimbit dengan itu ada soal divided nation, perseteruan antara rakyat. Jadi tidak ada keakraban. Tambah lagi dengan problem politik global yang sangat mungkin menimbulkan api di Papua, di Cina Selatan. Jadi kumpulan problem ini yang mesti kita bayangkan akan dibebankan pada presiden berikutnya. Sehingga sangat mungkin 2 minggu setelah presiden baru terpilih dia juga diturunkan lagi. Karena problemnya betul-betul berat itu. Jadi itu soal-soal yang mau kita bicarakan sambil kita mengingat bahwa bangsa ini harus berdiri tegak itu. Pemerintah boleh rapuh, runtuh, tapi bangsa harus terus berjalan. Nah, saya mau diskusi dengan teman-teman di sini. Ada Faisal Basri yang kemarin bikin heboh, dan hebohnya itu adalah heboh yang bermutu karena dia mengungkapkan satu proposal moral untuk menarik uang rakyat, sama-sama menarik uang dari bank-bank BUMN yang dianggap sebagai penyedia dana-dana korupsi sebetulnya, itu memutar dana-dana korupsi di situ. Itu satu panggilan moral yang high call, karena nggak ada lagi fasilitas untuk meminta orang bersatu di dalam upaya untuk memeriksa rejim ini. Jadi semacam public outcry yang diwakili oleh Faisal Basri sampai sekarang orang masih menganggap sangat mungkin itu yang bisa membantu kita mempercepat perubahan politik. Jadi ada Pak Faisal Basri yang ekonom udah pasti, tapi juga seorang yang berupaya untuk mensponsori gerakan moral, gerakan rakyat yang berbasis pada moralitas itu. Dan kita tahu Faisal Basri dari awal reformasi begitu aja hidupnya tuh, yaitu jadi guru dalam upaya untuk mengembalikan imperatif moral dalam politik Indonesia itu. Nanti kita akan minta dia ucapkan banyak hal. Lalu ada 2 teman mahasiswa saya, Fadila dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tempat dia belajar ilmu hukum yang seringkali tidak diajarkan karena di sana cuma diajarkan ilmu perundang-undangan gitu. Hal yang sangat positivistik. Tapi kita ingin Fadila memberi semacam evaluasi keadaan umum bangsa ini, walaupun dari perspektif hukum, dari perspektif apa aja tuh. Karena dia mewakili satu pikiran baru yang menghendaki Indonesia ini dituntun dengan akal pikiran itu. Di samping dia ada Leon, juga mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, yang tentu resah dengan kalau membaca data-data seolah-olah kenapa data itu sekedar dipakai untuk menenangkan publik. Padahal di belakang data itu ada politik ekonomi yang sebetulnya sulap menyulap data. Tiba-tiba ada permintaan supaya tax amnesty dibikin periode kedua itu, yang sebetulnya agak absurd. Kan amnesti itu cuma boleh 1 kali supaya orang tobat. Kalau 2 kali artinya dia punya kesempatan untuk bikin kesalahan lagi kan. Karena tahu nanti toh akan dapat amnesti. Jadi kepanikan Ibu Sri Mulyani yang juga FEUI, teman saya, teman kita semua, dihitung hari ini. Apa betul Sri Mulyani paham tentang upaya untuk memanggil pulang modal yang lari itu hanya dengan janji tax amnesty? Apa di belakang itu tidak ada tukar tambah politik sebetulnya tuh? Itu yang harusnya jadi bahan juga untuk diperiksa oleh KPK. Karena kalau saya ketua KPK, saya mencurigai tax amnesty ini sebetulnya adalah money laundering sebetulnya tuh. Jadi itu soal-soal yang mau kita bicarakan. Lalu ada Hindun. Hindun ini teman saya naik gunung dan dia bertahun-tahun mengamati soal krisis lingkungan di Greenpeace dan berupaya untuk bikin wake up call bahwa kekacauan di depan juga bisa disebabkan oleh perusakan
ekosistem kita karena operasi dari extractive industries yang sebetulnya memperoleh izin dari kekuasaan tuh. Jadi soal-soal semacam itu akan kita juga tata dari institusi yang sama. Kalau Hindu dari Greenpeace, tata dari Peace Green itu. Jadi hal yang sebetulnya sedang ada di depan kita. Karena kita seolah-olah do not speak environmental ethics. Padahal dunia mengharapkan Indonesia menumbuhkan environmental ethics. Karena Indonesia adalah dua yang tersisa. Negeri yang masih punya cadangan karbon dengan hutan yang masih terlihat hijau selain Kongo dan Brasil gitu. Jadi soal ke depan terutama bagi milenial orang nggak akan tanya do you speak kebangsaan, orang akan tanya do you speak environmental ethics ke depan karena itu adalah grammar dunia. Jadi itu juga penting kita bicarakan sekarang. Lalu ada Asaf, orang yang memilih untuk berpikir sambil menggerakkan masyarakat supaya mengalami penyadaran, bukan lagi kesadaran, mengalami penyadaran. Juga dari FEUI dan juga bertahun-tahun hidup bersama dengan masyarakat, memantau keresahan sosial dan dia bergabung dengan Trend Asia. Trend Asia adalah organisasi nirlaba yang berupaya untuk mensponsori gerakan-gerakan politik yang berbasis pikiran itu. Jadi dia bukan revolusioner, dia memilih untuk merevolusikan pikiran agar supaya dimungkinkan dialektika di dalam kehidupan kampus dan kehidupan LSM terutama. Jadi itu kabinet kita hari ini untuk bicara masa depan Indonesia itu. Nah saya jadi ini semua sebetulnya anak UI ya. Kindun juga anak UI sebetulnya. Karena dia selalu berupaya untuk masuk UI. Meminta Universitas Indonesia untuk berpikir tentang green politics, green economy, environmental ethics. Dan sebut aja ini semacam kampus kecil yang nggak ada ruangan kuliah, tapi kita kuliah dengan memanfaatkan cyberspace. Yang hari-hari ini juga bermasalah karena dikepung oleh buzzer dan ada buzzer tidak resmi tapi ada juga buzzer resmi pemerintah yang digaji pemerintah untuk hacking akun-akun WA segala macam. Jadi masyarakat sipil yang berupaya untuk memanfaatkan sosial media sebagai tempat belajar juga resah karena kebebasan pertama dari masyarakat sipil adalah berkomunikasi itu. Dan sekarang kita nggak bisa komunikasi karena COVID. Karena itu kita manfaatkan media sosial. Media sosial juga dihack dan dipantau oleh kekuasaan. Jadi kedunguan kekuasaan itu dua itu. Menghalangi orang untuk bertemu dan menghalangi orang memanfaatkan pertemuan secara online. Jadi itu kira-kira agenda rapat paripurna hari ini. Dan saya ingin mulai dari Faisal Basri itu. Silahkan Faisal, ucapkanlah sesuatu yang bisa jadi fatwa perubahan politik di Indonesia itu. Terima kasih Bang Rocky, teman-teman sekalian. Roh demokrasi, roh reformasi adalah membangun peradaban baru kan. Pertama akar dari persoalan KKN dicoba diberangus, konglomerasi dilawan, kemudian menegakkan hak-hak daerah itu karena selama ini sangat terpusat, sebelumnya sangat terpusat. Kemudian rule of law ditegakkan, bukan hanya tajam ke bawah gitu. Nah sekarang ternyata mengalami deformasi gitu, reformasi mengalami deformasi karena apa? Karena konglomerasi berubah bentuk saja menjadi oligarki. Kemudian KKN, korupsi, kroniisme dan nepotisme itu menjelma menjadi oligarki lagi. Nah kemudian pusat semakin mencengkeram. Lantas hukum dibelokkan, maksud saya produk-produk hukum banyak bukannya untuk membuat institusi
institusi politik dan ekonomi semakin kuat, tapi sebaliknya peraturan-peraturan atau perundang-undangan itu direkayasa untuk kepentingan oligark, itu nyata sekali. Dan terjadilah kemunduran peradaban, ya, yang ditunjukkan, yang dimotori oleh dua, demokrasi yang meredup dan korupsi yang merajalela. Nah, ini semacam jantungnya peradaban kan, sebetulnya kebebasan dan sebagainya. Dan ini menunjukkan, misalnya ini hasil kajian saja, negara-negara yang level korupsinya tinggi itu cenderung mengalami tax collection yang rendah. Jadi ini Vito Tanzi nih, orang IMF dulu. Jadi semakin tinggi tingkat korupsinya, semakin rendah tingkat koleksi pajaknya. Tercermin di Indonesia, tax ratio turun, demokratisasi turun, korupsi meningkat, tax ratio meningkat, merosot. Kemudian Indonesia tax ratio-nya itu nomor 127 dari 140 negara yang datanya ada dalam 5 tahun terakhir. Jadi udah saya saring data 5 tahun, kalau datanya 10 tahun saya keluarkan, itu ada 140 negara, Indonesia nomor 127. Dan trennya menurun, satu-satunya negara di dunia yang trennya menurun selama sewindu, nyaris terus-menerus gitu. Jadi nyata sekali, semacam apa ya, kalau kita di lab kita masukkan satu zat, itu reaksinya segera. Jadi hampir tanpa time lag ini. Nah, kemudian yang menarik lagi, sistem perpajakan itu di negara yang semakin tidak demokratik dan korupsinya tinggi, itu membuat sistem perpajakannya less progresif, semakin tidak progresif. Tercermin dari rencana pemerintah sekarang akan menaikkan tarif PPN. PPN itu orang kaya, orang miskin, itu bayar pajaknya sama. Jadi regresif sekali. Kok nyambung gitu, cepat gitu ya. Jadi ditunjukkan kepada publik proses kebangkrutan satu negara ini karena tidak tajam ke orang kaya. Tidak, contohnya misalnya pajak korporasi diturunkan pada saat yang sama dari 25% menjadi 22% mulai tahun lalu, dan tahun depan menjadi 20% buat yang go public itu 17% sama dengan Singapura. Luar biasa. Apalagi tax holiday buat korporasi-korporasi besar, kemudian penghapusan PPNBM, pajak penjualan barang mewah itu dihapus kemarin ini, kemudian didiskon 50%, didiskon 25% gitu ya, sehingga tiba-tiba penjualan mobil terutama melonjak. Jadi kemudian yang berikutnya dari hasil studi empiris di seluruh dunia menunjukkan bahwa negara yang korupsinya tinggi dan less demokratik, itu UMKM-nya itu terbelenggu, UMKM-nya terkerdilkan. Tercermin dari peranan UMKM dalam pembentukan kue ekonomi yang relatif kecil. Jadi kita ada 99% unit usaha UMKM, tapi share-nya sangat kecil. Sebaliknya yang 0,01% mendominasi gitu. Nah, jadi memang terbukti bahwa akar peradaban yang ditunjukkan oleh korupsi dan demokrasi yang merosot itu menjadi terus-menerus ya terjadi, dan Indonesia ini kalau kita lihat cara berpikir rezim ya, bukan Indonesia, rezim berpikirnya terbalik. Untuk mendorong investasi ya, untuk mendorong investasi itu untuk mendorong pertumbuhan, investasi dinaikkan.
Padahal investasi itu tidak akan naik di negara yang korup. Investasi itu tidak naik di negara yang less demokratik gitu. Oke, investasi tetap ada, tapi investor-investornya pasti kelas bandit juga gitu. Nah, inilah yang menurut saya it's a matter of time. Krisis yang akan datang itu dipicu oleh kebangkrutan negara karena oligark tidak mau spendingnya diturunkan. Jadi ibu kota jalan terus, pembangunan ibu kota jalan terus, macam-macam jalan terus, gitu. Nah, sementara sumber pembiayaannya tidak merosot terus, utang meningkat. Jadi kalau ada gitu masalah di dunia ini, udah kita langsung ambles gitu. Jadi kalau di era 98 kebangkrutan ekonomi karena konglomerasi, sekarang kebangkrutan ekonomi karena pemerintah tidak mampu lagi untuk membiayai rakyatnya karena sebagian besar atau porsi terbesar dialokasikan untuk upaya-upaya yang sebetulnya tidak relevan dalam situasi krisis atau pandemi ini. Itu aja dulu Bang Rocky. Jadi matter of time, saya semakin yakin bahwa rezim ini akan bangkrut sebelum 2014. Wah, sebelum 2024 ya. Waduh, kita share keyakinan yang ya, kita share keyakinan yang sama. Dan ini bukan optimisme untuk melihat pemerintah jatuh sebelum 2024. Tapi ini adalah kalkulasi sosiologi, kalkulasi politik ekonomi yang variabelnya bisa diukur semua. Itu inti dari keterangan Faisal Basri tadi. Nah, kalau tadi diterangkan oleh Pak Faisal Basri bahwa pemerintah itu berupaya untuk melakukan akumulasi di ujung kepemimpinannya dengan menggoda orang untuk konsum itu. Karena teorinya adalah konsumsi itu adalah basis pertumbuhan. Konsumen itu, konsumsi publik itu. Tetapi kalau itu yang dilakukan, seharusnya kalau kelas atas dirangsang untuk konsumtif, harusnya ada spillover ke rakyat bawah, ke UMKM, segala macam. Yang terjadi justru terbalik itu. Dirangsang kelas atas untuk konsumsi, dengan segala macam insentif, pajak, lalu relaksasi. Tapi justru dengan beban pada rakyat bawah itu. Karena itu saya mengerti tadi keterangan Faisal Basri bahwa crack itu justru bisa dipercepat atau bisa terjadi secara cepat. Karena efek terhadap injustice itu tinggi sekali itu. Nah, injustice ini sebetulnya masih bisa diselesaikan kalau ada semen sosial yang disebut citizenship itu. Kewarganegaraan. Tapi justru semen sosial itu yang hancur hari ini. Karena divided nation dalam soal Palestina misalnya itu terus-menerus seolah-olah nggak bisa didamaikan di dalam negeri antara kadrun dan cebong yang masih bertengkar dengan soal itu. Demikian juga dengan hasil terakhir pemilu bahwa harusnya ketika Prabowo ada di dalam kekuasaan berhenti polarisasi itu, tapi ternyata tidak berhenti. Artinya rakyat memang menghendaki satu sikap kualitatif untuk memberi sinyal pada pemerintah bahwa pemerintah itu akhirnya bergerombol di sekitar satu pohon oligarki itu. Jadi tetap kalau kita Faisal Basri ngajar political economy yang selalu melihat bahwa di balik public policy ada tukar tambah politik gitu. Bertahun-tahun dia ngajar di FEUI mata kuliah itu yang saya kira mungkin sudah dihilangkan sekarang. Nah, political economy adalah peralatan untuk memahami bahwa akibat dari persekutuan kekuasaan dengan ekonomi itu artinya merampas hak rakyat untuk bersaing bebas itu. Jadi itu intinya sebetulnya dan itu yang terjadi sekarang tuh. Kita nggak perlu sebutkan lagi disparitas 1% dengan atau berapa 4% orang terkaya menguasai 50% pendapatan nasional tuh. Tapi faktanya begitu tuh dan keresahan itu creeping merangkak perlahan-lahan. Sehingga apapun yang diucapkan pemerintah orang nggak peduli lagi tuh, mau data statistik, mau himbauan supaya Faisal Basri. Kemarin saya baca berita bahwa saudara KSP siapa yang pakai sorban itu si Ngabalin. Iya itu si oknum itu. Dia minta supaya Faisal Basri jangan teruskan idenya tuh.
Karena dianggap Faisal Basri orang baik. Lo justru karena dia orang baik, dia ambil satu proposal moral untuk meminta publik tarik dana dari bank-bank BUMN. Jadi ini istana justru nggak ngerti bahwa himbauan moral itu justru karena orang baik. Jadi saudara Ngabalin sebetulnya berupaya untuk memberi sinyal seolah-olah yang dilakukan oleh Faisal Basri itu bertentangan dengan moralitas itu. Jadi soal-soal semacam ini sebetulnya menandakan bahwa istana panik dengan aktivitas Faisal Basri. Rakyat sih senang-senang aja. Karena yang akan narik dana kan bukan rakyat. Rakyat udah nggak, memang kantongnya aja nggak bisa dibuka tuh. Karena udah terkunci lama tuh. Dia udah nggak tahu resletingnya kemana. Udah nggak ada uang tersisa di dompet emak-emak untuk sekedar kasih jajan buat anak-anaknya tuh. Jadi kalau itu terjadi, maka itu artinya ada kelas menengah yang sadar sehingga menarik uang. Jadi itu yang dilakukan pemerintah. Pemerintah nggak takut pada rakyat, takut pada kelas menengah yang rame-rame berbaris di belakang Faisal Basri. Saya udah berbaris di belakang Faisal Basri itu. Saya udah tarik sisa uang saya memang udah nggak cukup itu, yang saya pakai buat naik gunung sebetulnya tuh. Jadi poin Faisal Basri adalah bening bahwa bangsa ini ada di dalam situasi retak. Nah, metal fatigue itu kalau anak teknik bilang, keretakan kecil, kelelahan metal itu begitu disulut oleh rasisme, oleh persaingan agama, itu betul-betul bisa tenggelam setiap saat kapal selam bangsa ini. Jadi itu poin dari Faisal Basri. Saya kira itu penting kita bicarakan sedikit. Dan saya mau minta Fadila untuk kasih semacam intellectual assessment terhadap proposal dari Faisal Basri dan kritik dia terhadap kondisi politik bangsa ini. Fadila, silakan. Oke, mungkin aku jawab dari kompetensi aku aja dari segi hukumnya ya Bang. Kalau misalnya tadi menanggapi Bang Faisal Basri yang bilang sekarang tuh peraturan perundang-undangan direkayasa untuk kepentingan oligarki kan. Kalau misalnya kita flashback sedikit tahun 2020 kemarin, bisa dilihat kan pas tanggal 5 Oktober tiba-tiba Omnibus Law langsung disahkan tanpa ada ancang-ancang lah kan gitu kan, langsung disahkan secara tiba-tiba. Itu udah menunjukkan bahwa dari segi formilnya aja sebenarnya belakangan ini pembentukan peraturan perundang-undangan tuh udah banyak yang cacat ya, dari segi formil saja. Itu udah nggak memenuhi kayak standar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di undang-undang. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi dari hasil kemarin UU KPK ya, pasal-pasal yang bermasalah itu juga kemarin ditolak oleh MK. Itu juga menunjukkan bahwa emang benar undang-undang yang sekarang dibikin tuh emang direkayasa untuk kepentingan politik oligarki. Kayak undang-undang yang udah seharusnya memang dijalankan tapi kemudian direvisi sedemikian rupa menjadi pasal-pasal yang emang dinilai menggampangkan lah gitu. Seperti kalau misalnya melihat dari KPK ini, KPK yang tadinya badan independen, yang tadinya dia bisa melakukan penyidikan untuk terhadap tindak pidana korupsi, kini dia harus melakukan tes lagi untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Yang mana kemarin kalau misalnya kita lihat tesnya itu agak ya pertanyaan-pertanyaannya agak tidak masuk akal ya untuk tidak masuk akal itu artinya dungu. Aduh, saya nggak bilang. Pertanyaan-pertanyaannya ya kayak gitu kan. Belum lagi dilihat dari hasilnya berapa banyak tuh yang orang-orang sebenarnya sangat amat berkualitas, mendapatkan banyak sekali penghargaan, tapi ternyata tidak lolos gitu kan. Terus kalau misalnya dari segi mahasiswa lagi, mungkin ini keresahan dari diri saya juga, mungkin dari Bang Leon juga. Saat kemarin kami melakukan aksi memperingati Hari Buruh pada tanggal 1 Mei dan juga pada tanggal 3 Mei itu kemarin memperingati Hari Pendidikan Nasional, itu saya melihat bahwa wow, ini polisi yang seharusnya menertibkan masyarakat, kemudian dia bisa menangkap 160-an mahasiswa, 28 diantaranya mahasiswa UI, padahal kami sudah memberikan surat pemberitahuan aksi gitu. 28 mahasiswa UI ditangkap, dan di situ saya dan Bang Leon juga menjadi salah duanya gitu kan. Dan di sana saya melihat sendiri polisi melakukan penggeledahan terhadap salah satu mahasiswa yang mana seharusnya selama saya mempelajari hukum acara pidana ya, ketika polisi melakukan penggeledahan itu seharusnya ada suratnya, tapi polisi itu langsung yang kayak, kamu bawa apa? Ini gede banget loh tasnya, coba buka gitu kan. Terus beneran kayak langsung ditarik, terus kayak dibuka gitu aja.
itu hanya menjadi salah satu mungkin yang ketika polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian kalau misalnya dilihat lagi dari sisi demokrasi, kita mau aksi dibungkam dengan cara melanggar protokol kesehatan. Itu dapat dilihat dari pas kemarin aksi Hardiknas kan, pada tanggal 1 Mei itu udah ada 28 mahasiswa UI yang ditangkap, kemudian belum selesai sampai di situ, pada tanggal 3 Mei ada yang dijadikan tersangka, 9 orang dijadikan tersangka. Maksudnya itu kayak kita tuh punya hak loh untuk berpendapat, tapi kenapa mau dibuka, belum selesai sampai di situ. Ada lagi peraturan perundang-undangan yang seperti kata Bang Faisal Basri, seperti direkayasa untuk menguntungkan oligarki, yaitu ITE. Ya di situ banyaklah pasal-pasal karet bermasalah yang kayak kita di dunia nyata aja itu dibungkam, belum lagi kita di dunia digital juga masih dibungkam dengan sedikit salah kata sedikit bisa dipelintir dengan menggunakan pencemaran nama baik dan sebagainya. Mungkin dari saya itu aja, Bang. Iya, itu waktu demo rektor bela nggak? Kalian? Leon. Makin banget jawab. Saya mau tahu nih. Kan rektornya anak FEU juga. Iya, untuk tanggal 1 memang kita tidak mendapat kemudian bantuan dari UI karena memang kita sudah akhirnya dibebaskan pada hari itu. Dan di tanggal 3 ada salah satu yang tersangka mahasiswa UI, itu bahkan salah satu barang buktinya jaket kuning. Jadi saya agak lucu juga ini polisi kenapa takut gitu, takut atau gimana jaket kuning menjadikan barang bukti perbuatan melawan aparat katanya. Dan memang kemudian setelah itu baru dari rektorat itu kemudian membantu kita sampai saat ini mendampingi yang menjadi tersangka itu. Saya udah nggak tahu siapa rektor UI ini. Ya, saya ingat rektor UI cuma satu, Mahar Marjono itu, yang selalu dekat dengan mahasiswa, yang kasih ruangan. Dulu Pak Rektor, Profesor Dr. Mahar Marjono, itu orang bebas masuk keluar aja ke ruang rektornya tuh. Bahkan dia temuin mahasiswa di dulu masih di Salemba itu, di Dewan Mahasiswa di MUI itu ada di belakang Fakultas Ekonomi ada ruang tempat kita ngoces setiap saat. Rektor di masa Orde Baru itu, Bang ya? Masa Orde Baru tuh. Nah, kita nggak pernah dengar rektor UI sekarang itu kasih critical point of view itu terhadap keadaan itu. Jadi nggak ada semacam tuntutan intelektual dari Universitas Indonesia untuk memberitahu keadaan bangsa. Justru yang tiap hari mondar-mandir untuk memberitahu publik adalah dosen-dosen yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Faisal Basri, macam-macam itu. Dan itu yang membuat kita bingung melihat bahwa fungsi dari UI itu apa sebetulnya. Saya dapat selebaran, semacam undangan. Nanti tanggal 1 Juni itu akan ada evaluasi pendidikan Indonesia yang diselenggarakan oleh UI. Keynote speakernya adalah Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Panelisnya adalah Rektor UI, Ketua MWA-nya, beberapa CEO dari perusahaan besar tuh. Sehingga orang menilai, loh ini UI, ini lembaga pendidikan, lembaga bisnis tuh. Karena perspektifnya datang dari orang-orang bisnis itu, panelisnya itu. Jadi kita langsung tahu bahwa oligarki yang diterangkan tadi oleh Faisal Basri juga beroperasi melalui universitas itu. Untuk, ya pasti untuk bertambah kepentingan di situ kan. Nah kita nggak tahu apa yang akan diucapkan nanti oleh Puan Maharani ini. Nah, saya membayangkan kalau misalnya itu dibuka dan salah satu panelisnya adalah Leon atau Fadila, itu pasti kontroversi itu. Karena barusan lakukan demo, tiba-tiba mesti dengar kekuasaan bicara di situ. Kan nggak ada tradisi Universitas Indonesia mengundang tokoh nasional politisi untuk bicara di forum itu lalu dibahas oleh CEO ini kan. Jadi lepas dari sinisme kita terhadap kekuasaan, kita ingin lihat UI itu tumbuh secara metodologi, bukan secara ideologis itu. Entah itu ideologis politik atau ideologis di dalam ekonomi kita tuh. Jadi nanti kita balik lagi dalam percakapan. Jadi saya anggap bahwa ada hal yang hilang di dalam 10 tahun itu, energi kampus. Sehingga kalau tiba-tiba ada 75 profesor se-Indonesia itu ngomong,
Lalu orang terpengah, wah UI juga ada berapa 2-3 profesor di situ ikut, wah UI udah bangkit tuh. Padahal itu individual aja yang mungkin terseret dengan isu tertentu, belum tentu dalam isu yang lain mereka sama tuh. Juga beberapa profesor yang di situ kan juga anti mahasiswa pada waktu itu dalam soal undang-undang Omnibus Law kan, beberapa profesor justru pro Omnibus Law. Tapi nggak apa-apa kalau nyadar belakangan juga nggak ada soal. Daripada tidur pules terus-menerus lalu tiba-tiba nggak bisa bangun nih. Jadi oke, dan mungkin karena ada Pak Emil Salim di situ yang masih kritis, yang Pak Emil Salim itu tumbuh di dalam tradisi untuk tidak menghamba pada kekuasaan tuh. Saya kenal secara personal Profesor Emil Salim tuh. Jadi keadaan itu yang melalui forum ini kita ingin sampaikan pada publik bahwa universitas sebagai tempat mengolah kritisisme itu juga akhirnya disedot ke dalam sistem oligarki gitu. Itu soalnya. Padahal sebetulnya justru kampus yang harus mengevaluasi politik dan oligarki karena kampus punya metodologi berpikir gitu kan. Itu sifatnya. Tapi begitu ada nama sebuah perusahaan di situ, ada komisarisnya kita tahu, dan kita hubungkan kenapa dia yang MBA gitu kan. Itu soal-soal begituan yang sebetulnya jadi kuriositas dari mahasiswa-mahasiswa sekarang. Tapi saya kira energi itu nggak bisa dilumpuhkan. Karena dalam keadaan apapun, gerakan mahasiswa akan tumbuh lagi tuh. Karena itu hukum sosiologi bahwa pada akhirnya kritisisme itu akan diucapkan oleh kampus. Yang kedua karena faktor historis. Bahwa Indonesia dimerdekakan oleh pikiran-pikiran intelektual gitu. Dalam debat penyusunan konstitusi sampai peristiwa-peristiwa Malari, 98 segala macam. Jadi ada legacy yang setiap mahasiswa baru merasa gue kurang keren kalau nggak ikut demo itu. Kan itu sebetulnya tuh psikologi itu membekas sebetulnya, dan saya tahu itu tuh. 98 tuh saya bawa mahasiswa saya demo di Semanggi, lalu ditembaki sama Brimob, kita kabur ke Atmajaya, lompat pagar, kita pikir itu masih aspal, ternyata got, masuk got kita semua. Dan mahasiswanya justru senang gitu, lagi Pak, lagi gile lu. Cukup gua kasih contoh terus lu datang sendiri tuh. Tapi tetap saya ada di situ lagi itu dengan beberapa dosen UI itu bersama-sama dengan mahasiswa itu. Kita nggak tahu apakah rektor UI ketika 98 ada di mana, saya nggak tahu. Kalau Sri Mulyani saya tahu dia terus-menerus berhadapan dengan Presiden Soeharto tuh dalam upaya mengkritik oligarki yang bersekutu dengan kroniisme dan nepotismenya Pak Harto tuh. Nah saya nggak tahu sekarang Sri Mulyani harusnya terganggu melihat keadaan semacam ini. Kalau integritasnya nggak berubah itu, jadi itu soalnya tuh. Oke, kita pindah sedikit subjek. Saya ke Hindun yang bisa kasih evaluasi tentang hubungan antara gerakan sosial dan isu lingkungan itu. Dan karena itu demokrasi hanya bisa dihidupkan kalau sekaligus kita menghidupkan kritik terhadap eksploitasi alam itu. Itu grammar internasional begitu. Dan kita terikat dengan beberapa resolusi dari 21 COP itu yang di Prancis dan beberapa statuta PBB tentang lingkungan. Tapi kemudian itu dilanggar sekarang di dalam banyak hal sampai ke daerah tuh sebetulnya. Jadi operasi konglomerasi juga berlangsung di bawah tuntunan hukum. Sebetulnya bukan tuntunan hukum, konglomerasi ini yang memesan hukum itu untuk memungkinkan mereka bertahan atau memperpanjang izin segala macam gitu. Ini soal yang saya kira strategis untuk kita percakapan. Karena jarang orang bicara tentang hubungan antara lingkungan dan demokrasi itu. Padahal sebetulnya demokrasi itu kadang-kala ditutup matanya supaya para perusahaan lingkungan ini tidak terintip oleh masyarakat sipil. Ya, hidup. Ya, makasih Bang Rocky. Jadi mungkin ini sesuatu yang memang sudah sering sekali gitu ya kita dengar gitu ya, bagaimana sebenarnya perusahaan lingkungan itu memang terjadi oleh industri-industri ekstraktif skala besar gitu. Yang kita tahu bahwa sebenarnya orangnya itu aja gitu. Jadi kalau tadi bahasanya Bang Faisal Basri kita berhadapan dengan oligarki, justru oligarki terbesar yang memang menguasai seluruh peta perpolitikan di Indonesia gitu ya, baik itu parlemen, gitu, pemerintah gitu, dan menghasilkan norma-norma kebijakan yang tadi sudah disampaikan juga. Jadi ini nggak cuma sekedar omnibus law gitu ya. Sebelum omnibus law itu sebenarnya 2-3 tahun sebelumnya kita berhadapan dengan PPOSS gitu ya. Itu lagi-lagi kita bicara perizinan satu pintu, nggak pakai AMDAL dapat
keluar diperbolehkan gitu ya, semuanya serba digital. Dibilangnya hanya untuk kemudahan berinvestasi, tapi then again gitu ya, itu sama sekali mengeliminasi semua safeguard lingkungan yang ada. PPOSS kita kena undang-undang KPK, kemudian kita kena lagi Omnibus Law. Sebelum Omnibus Law kita kena undang-undang Minerba, kita kena undang-undang MK dulu, baru setelah itu kita kena Omnibus Law. Dan sekarang semuanya tuh udah diketok palu hanya dalam jangka waktu yang sangat singkat gitu ya, jadi tidak ada proses yang benar. Dan kita semua tahu bahwa di sana memang ada kepentingan terbesarnya itu adalah para pemain industri ekstraktif dengan kapital raksasa tadi gitu. Jadi itu menjawab semua benang merahnya gitu, dan tadi benar seperti Bang Rocky, akhirnya ini adalah legalisasi perampokan kekayaan negara gitu. Ini yang saat ini terjadi gitu, dan justru masa krisis ini dipergunakan justru untuk juga menyelamatkan mereka gitu. Pada saat kita terkena krisis pandemi COVID gitu ya, diiringi dengan krisis ekonomi, mau tidak mau sebenarnya masyarakat the 99% gitu ya yang ekonominya sudah pas-pasan, tapi sebenarnya kalau kita menelaah lagi dari program pemulihan ekonomi nasional gitu ya, gelontoran uang terbesar itu lagi-lagi datangnya ke industri-industri ekstraktif gitu, sawit dengan biofuel programnya gitu ya, gasifikasi batu bara, dan mereka diberi kemudahan 0% royalti. Gila, itu kehilangan pemasukan negaranya berapa triliun gitu. Jadi kondisi ekonomi sudah parah gitu, dan kemudian ternyata gelontoran uang yang juga sebenarnya sudah sangat tight dari APBN kita itu masuknya justru ke lagi-lagi adalah ke kantong oligarki gitu. Jadi saya rasa waktu pengesahan undang-undang Omnibus Law, saya rasa pada saat itu memang kemarahan masyarakat sipil sudah ada dalam puncak yang memang sangat mengecewakan gitu ya. Dan saat itu kita menyerukan bagaimana kemudian ada civil disobedience skala besar gitu yang seharusnya memang bisa dilakukan, karena ini sudah dalam tahapan yang memang sudah sangat tidak bisa diterima gitu, unacceptable sekali gitu ya, bagaimana oligarki itu menguasai seluruh sektor kehidupan gitu ya, dan in every single layer gitu, dan seluruh norma kebijakan kita dipertontonkan dengan seluruh norma kebijakan yang dihasilkan dalam 2-3 tahun terakhir itu sama sekali tidak ada asas keadilannya, nggak ada gitu. Dan sekarang yang lebih parahnya lagi, saat semuanya diketok palu, kita berhadapan dengan turunan kebijakan-kebijakan dari Omnibus Law, karena Omnibus Law itu undang-undang, penerjemahannya kan dia akan turun jadi PP segala macam gitu ya. Sedikit demi sedikit ketahuan nih, keluar nih kartunya. Mulai dari faba dikeluarkan gitu, dari dari limbah B3 gitu ya. Setelah ini apalagi gitu. Sekarang kita bicara tentang privacy gitu ya, untuk yang sosial media kemarin. Semua keluar lagi turunan-turunan dari Omnibus Law yang akan semakin membuat kita tercengang gitu sebenarnya. Oh, ini loh realitanya gitu. Jadi saya sepakat sekali gitu ya. Memang ada satu titik di mana kita juga harus bisa gitu menggerakkan kemarahan ini, kekecewaan ini gitu ya, supaya mereka juga tahu bahwa limitnya itu sudah lewat gitu. Maksudnya kalau dulu sebenarnya oligarki ini kan bukan sesuatu hal yang baru yang dihadapi oleh Indonesia gitu. Dari sejak zaman mungkin kemarahan yang kemudian bisa menurunkan Soeharto itu juga sebenarnya dimulai dari sana gitu. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan musuh yang monster yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena mereka consolidated. Mereka sudah menjadi satu pintu yang utuh, dan mereka mengatur semua lini gitu, norma kebijakan mulai dari level undang-undang sampai PP gitu ya, sampai yang terkecil aja semuanya tuh memang semuanya udah karpet merah buat mereka gitu. Apa yang tersisa buat kita, apa yang tersisa buat masyarakat yang for every single day mereka sebenarnya bertahan buat hidup, for every single day mereka benar-benar mempertahankan gimana supaya tanah saya nggak digusur, anak saya besok makan apa, apakah saya masih bisa bertani, apakah saya masih bisa cari uang besok gitu ya. Kita berhadapan dengan jutaan masyarakat Indonesia yang hari ke harinya tuh berhadapan dengan gue besok gimana gitu, mikirin besok lanjutan hidupnya aja nggak bisa gitu. Sedangkan di sini foya-foya dengan uang negara yang sebenarnya sudah sangat tipis. Yang tadi Bang Faisal bilang, utang kita tuh sebenarnya udah nggak main-main gitu, gede banget, ratusan triliun gitu, bayar bunganya aja mungkin udah ngap-ngapan gitu. Jadi ada satu titik di mana memang mungkin tidak hanya gerakan anak muda, tapi gerakan masyarakat yang lebih luas lagi untuk yuk bangun yuk gitu, yuk bangun yuk. Kita harus, mereka itu sudah menjadi sebuah consolidated power yang sangat
sangat terstruktur, sangat tersusun rapih gitu ya. Dan ini cerdas gitu, cerdas itu dalam arti ngapain sih kita musuhan gitu ya? Kalau kita terkonsolidasi bareng-bareng, kita bisa ngebagi kuenya bareng-bareng. Toh kita juga untung bareng-bareng gitu. Kita bisa merapihkan semua barisan kita bagi-bagi juga keuntungannya, and let's stay last gitu. Sampai kekayaan Indonesia ini memang benar-benar bisa memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk mereka, dan apa yang tersisa untuk kita gitu. Jadi saya rasa ini harus ada titik di mana semua masyarakat Indonesia juga harus punya sampai pada kesadaran yang sama, meskipun saya ibu rumah tangga misalkan, tapi itu tuh adalah tentang tagihan listrik kita loh. Itu adalah tentang PPN yang dinaikin gitu ya. Yuk kita mikir besok belanja apa aja, keluarga saya makan apa aja udah bingung gitu, tagihan listrik naik. Dan lagi-lagi saya juga pernah bilang di satu forum bahwa jangan dipikir bahwa pada saat misalkan pemerintah menaikkan tagihan listrik itu sebenarnya hanya sekedar itu saja, hanya sekedar pembahasannya sampai di ini pemerintah lagi mau narik subsidi aja gitu supaya misalkan karena APBN-nya seret nih. Enggak gitu. Ada begitu banyak masalah-masalah yang sangat mengakar gitu yang memang bikin PLN itu rugi besar-besaran gitu ya. Rugi besar-besaran kenapa? Karena memang dia disetting seperti itu. Karena regulasi-regulasinya dibuat untuk tidak menguntungkan PLN gitu. Misalnya regulasi-regulasinya dibuat untuk lagi-lagi menguntungkan oligarki gitu. Misalnya PLN kalau dia mau playing victim bisa aja gitu ya, tapi ya memang ya that's the true juga gitu. Dia juga menanggung menanggung kerugian triliunan juga gitu ya, diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kementerian-kementerian, di mana kebijakan itu sebenarnya lagi-lagi menguntungkan oligarki itu tadi gitu. Dan semuanya tuh banyak sekali musuh dan sebenarnya berkaitan dengan ekstraktif industri gitu, sawit, batu bara, pertambangan, nikel gitu ya, banyak sekali gitu. Mungkin itu aja sedikit. Ya kalau di daftar memang itu